Saya sama saudara itu sama ya. Manusia biasa ya. Jabatan tertinggi di mimbar pun sama saudara sama ya. Nggak ada jabatan di sini ya. Saya tadi mau baca dulu tentang imamat 16 tadi. Saudara mengerti nggak tentang imamat 16 tadi? Ngerti nggak? Hah? Ngerti? Nggak seberapa. Ada yang ngerti imamat 16 tadi? Ibu ngerti? Imamat 16 tadi tentang apa? Hah? Imamat 16 tadi tentang apa kira-kira? Imamat 16 yang tadi dibacakan tadi udah dia bacanya Imamat 21 sampai Hah? Nah, paham nggak tentang apa ini? Korban-korban? Hah? Korban pendamaian? Kan harus paham nih. Kejadian Imamat 16 itu hari raya Yom Kippur. Ya. Ada pendamaian menurut orang Israel. Caranya pengampunan dosa ada 2 kambing. Satu disembelih, satu dilepas di padang gurun. Pada hari itu merupakan kebenaran nggak? Ada maknanya nggak zaman dulu? Yang satu disembelih untuk mengampuni dosa, yang satu dilepas ke padang gurun. Apa maknanya? Paham nggak? Apa arti Azazel? Yuk, waktu kita baca ayat tadi, bisa diterangkan nggak? Gimana, Bu? Hah? Lihat nih, Alkitab ini ada firman. Waktu kita baca, kita harus tahu maknanya. Ini perjanjian lama, maknanya harus dicari apa perjanjian ini. Ada makna apa? Kalau zaman dulu mereka nggak tahu maknanya. Maknanya zaman dulu ya kebenarannya adalah domba disembelih untuk mengampuni dosa. Yang satu dibiarkan untuk membuang dosa itu. Ya ada 2, ya. Yang satu disembelih sebagai korban untuk menebus dosa. Yang satu dosa nggak bisa dihapus, tapi dikasih ke domba, dilepas di padang gurun untuk dilupakan. Itu maknanya. Dan zaman itu kebenaran nggak? Zaman itu kebenaran nggak? Kebenaran. Karena belum ada Kristus. Nah, saudara, sekarang Alkitab kita lengkap nggak hari ini? Lengkap nggak? Lengkap kan? Saudara mau melihat bayangan atau mau melihat yang asli? Asli. Ya. Bayangan itu karena tidak ada terang. Atau terangnya masih di atas nih. Kalau terang di atas, bayangannya ada di bawah. Setuju ya? Tapi kalau terang itu ada di dalam kita, bayangannya di mana? Nggak ada bayangan. Karena kita jadi terang. Ya, kita lihat ya. Yesus itu gambar lengkap dari apa yang bayangan tadi. Yesus menebus dosa. Kalau zaman dulu itu kebenaran, ya kan? Darah kambing bisa menebus dosa. Darah Kristus bisa menebus nggak? Kalau dulu itu kebenaran, sekarang kita melihat jauh yang lebih sempurna, ya. Kalau dosa zaman dulu dikasih ke kambing, dilepas ke padang gurun, kita baca ya. Imamat 16 tadi. Ayat 21 ya. Nih, ya, lihat ya. Yang 21 ya. Dan Harun harus meletakkan kedua tangan ke atas kepala kambing jantan yang hidup, ya. Dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan pelanggaran mereka, ya kan? Berarti dosa-dosanya didoakan di kepala kambing. Dan apapun juga dosa mereka, ia harus menanggung semuanya, ya kan? Di atas kepala kambing. Dan kemudian melepaskan ke padang gurun dengan perantaraan seorang yang sudah siap sedia untuk itu, ya. Terus demikianlah kambing jantan itu. Nah, ini lihat nih. Kambing jantan mengangkut segala kesalahan orang Israel ke tanah yang tandus. Dan kambing itu dilepaskan di padang gurun. Zaman dulu ini diyakini sebagai kebenaran, ya. Dosa diberikan ke kambing. Sekarang saudara melihat kebenaran yang utuh. Bisa nggak kambing nanggung dosa kita? Bisa nggak? Hah? Nggak bisa. Ibu-ibu? Nggak bisa. Ya, tapi dulu sebelum ada Kristus bisa. Ya.
Dulu sebelum ada Kristus bisa. Wong ada firman-Nya kok. Tapi setelah ada wujud nyatanya, ini nggak bisa. Ini hanya bayangan. Makanya Kristus jauh lebih hebat. Dia tanggung semua dosa kita di kayu salib. Kalau dulu seperti ini bisa, apalagi Kristus. Ya, makanya waktu baca Perjanjian Lama, kita baca harus tahu dulu wujud aslinya. Jangan baca bayangan dulu tanpa tahu wujud asli. Nanti kita kebingungan. Kita pikir bahwa ini asli. Saudara, kalau mau tahu barang palsu, harus tahu yang palsu dulu atau yang asli dulu? Nah, sekarang paham ya? Alkitab kita hari ini lengkap. Ada yang asli dulu, yang benar dulu, baru bisa baca yang kopinya zaman dulu. Nggak boleh dibalik. Hari ini Alkitab Perjanjian Lama boleh dibaca? Boleh. Tapi harus paham yang asli dulu. Yang sejati itu benernya gimana sih? Setelah saudara mengerti, baru baca ke di belakang. Oh, kalau dulu ini kebenaran, sekarang jauh lebih benar. Ya? Paham ya? Paham ya? Boleh dihilangkan nggak Perjanjian Lama? Nggak boleh. Karena ada yang harus kita lihat nih loh zaman dulu. Nah, banyak orang sekarang selalu baca Perjanjian Lama cari-cari bayangan. Ya? Ini lihat nih ya. Yesus itu menggenapi semua dari tuntutan itu. Contoh sekarang nih. Kambing pertama ya, itu disembelih bukan di ruang Maha Kudus, tapi disembelih di luar. Yesus pun waktu disalib, dia di luar, bukan di dalam bait. Sekarang lihat nih bayangannya nih. Ibrani 10 ayat 1. Ya, sudah baca ya, Imamat 16 ini adalah Taurat. Ya, sekarang Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Jadi zaman dulu orang meyakini karena memang belum ada keselamatan itu, belum ada Kristus. Wujud aslinya belum ada, makanya itu kebenaran. Tapi setelah Kristus datang, itu sudah bukan lagi kebenaran. Nih, lihat ya. Karena itu dengan korban yang sama setiap tahun terus-menerus dipersembahkan hukum Taurat. Dan tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian dalamnya. Zaman dulu kalau kambing didoakan setiap tahun, dosa kan nggak hilang-hilang. Ya kan? Tapi kalau Kristus beda. Dia menghapus semua dosa. Nah, anak-anak muda sekarang harus berpikir kritis. Yang lebih hebat Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru hari ini? Kamu mau ikut mana ini? Perjanjian baru. Perjanjian Baru. Jelas Perjanjian Baru. Yang lebih nyata. Ya. Nah, kita nggak ada masalah untuk baca Imamat. Ya. Tapi harus dipahami. Baca bayangan harus tahu aslinya. Supaya kita ngerti, oh ini loh. Supaya semakin hari kita semakin percaya bahwa Yesuslah yang juru selamat ini ya. Yuk kita sekarang masuk ya. Sudah paham ya? Oke. Sekarang kita baca ini. Gimana sih sebetulnya orang Kristen ini? Coba baca Matius 6. Matius 6 ayat 1. Matius 6 kita catat ada sebuah ini ya, apa namanya? Sebuah ibadah yang lain daripada yang lain. Ya. Saya kasih 3 tema aja di sini ya. Sedekah nggak boleh kelihatan. Ya. Padahal pada waktu itu yang namanya orang Yahudi, yang namanya sedekah dipertontonkan nggak? Kalau sampai Tuhan bilang kewajiban agamamu jangan dilihat orang. Berarti kejadian zaman dulu gimana orang bersedekah? Ditunjukkan dong. Tapi Yesus datang. Jangan melakukan kewajiban agama di hadapan orang supaya dilihat mereka. Ya. Kenapa Yesus harus merubah seperti ini? Yang kedua, hal berdoa. Yesus bilang doamu jangan ditikung-tikungan. Matius 6 ayat 5 nih. Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, jangan seperti orang munafik. Ya. Mereka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepada sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kenapa hal beribadah Yesus merubah semuanya? Hari itu Yesus datang di hadapan orang Yahudi. Semua ibadah dirubah sama dia.
tadi ya, yang hal sedekah saja, baik nggak menurut kamu? Membantu orang, baik nggak? Baik ya? Di syuting? Posting? Baik atau nggak baik? Ayo jujur. Perbuatannya baik. Menjadi nggak baik karena ada motif tersendiri. Orang berdoa, baik nggak doanya? Doanya baik. Tapi ketika doa itu dipertontonkan, jadi, nah ini ya, ada kekosongan di sini. Lihat sekarang lagi, lebih dalam lagi. Hal bersedekah, hal berdoa, hal puasa. Puasanya baik nggak? Yesus bilang apa? Matius 6 ayat 16. Ini lihat. Matius 6 ayat 16. Apabila kamu berpuasa, jangan murah mukamu seperti orang munafik. Ditampar orang Yahudi sama Kristus. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kau sesungguhnya mereka sudah dapat upahnya. Diulangi lagi ayat 17-nya. Lihat nih. Apabila kamu, ayat 17 ya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu, cuci mukamu, ayat 18-nya. Supaya jangan dilihat orang. Yesus membawa perombakan yang frontal nggak? Frontal nggak? Ibadahnya kita, sedekah, nggak usah dilihat. Boleh sedekah nggak? Doa, jangan kelihatan. Boleh doa nggak? Puasa, jangan kelihatan puasa. Boleh puasa nggak? Semuanya boleh. Nah, gimana caranya sedekah nggak kelihatan, doa nggak kelihatan, puasa nggak kelihatan? Harta, ayat 19-nya. Ya nih, fokusnya dirubah semuanya. Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Pencuri membongkar serta mencurinya. Perubahan fokus. Fokusnya dirubah sama Kristus. Kalau Tuhan bilang jangan mengumpulkan harta di bumi, berarti yuk, anak muda. Tuhan bilang jangan mengumpulkan harta di bumi. Berarti mengumpulkan harta. Kalau Tuhan bilang kamu cari berkat dari Tuhan, sekarang kamu ke gereja cari berkat, ada nggak? Tuhan bilang enggak. Kumpulkan harta di surga. Tuhan nggak pernah kasih sekarang. Ini lihat. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kalau Tuhan sudah kasih firman seperti ini, kita datang ke gereja cuma cari harta di dunia, dikasih nggak sama Tuhan? Tuhan jelas kok, jangan cari harta di bumi, cari harta di surga. Ya, dia rubah semuanya. Lihat, setelah itu orang masih khawatir. Duh, kalau gitu aku cari apa? Ayat 25. Ini lihat nih, ada perubahan yang frontal. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Apa yang hendak kamu makan atau minum? Ya kan? Janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Apa yang hendak kamu pakai? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakai? Nih, lihat ya. Bukankah hidup yang mana ini? Ada dua hidup ini, ya. Kita khawatir hidup yang sekarang atau hidup yang akan datang. Ini Tuhan bilang ini. Ini kan ada dua hidup. Jangan khawatir akan hidupmu. Hidup yang sekarang ini nggak usah dikhawatirkan. Ya. Apa yang hendak kamu makan atau minum, nggak usah khawatir. Sudah tersedia hari ini di bumi ini. Saudara bisa cari sendiri. Dan jangan khawatir pula akan tubuhmu yang di sini. Tapi ada lagi. Apa yang hendak kamu pakai? Bukankah hidup yang mana? Hidup yang kekal. Bukankah itu jauh lebih penting daripada makanan? Dan tubuh yang mana? Tubuh kemuliaan. Ada sebuah perbedaan, ya. Terus, ya. Bagaimana orang bisa melakukan Matius 6 ini? Kamu bisa nggak berdoa tanpa kelihatan? Bagaimana sedekah tanpa kelihatan? Bagaimana berpuasa tanpa kelihatan? Coba lihat nih. Bagaimana kita bisa melakukan ini semua? Gimana caranya? Nggak bisa kan? Bingung kan? Bingung kan? Nah, Yohanes 3 ayat 3. Yuk. Ya. Jadi ini rumus ilahinya, ya. Yesus mengajarkan orang disuruh berdoa
ya, ibadah yang tersembunyi, Yesus ngajarin caranya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan. Nah, ini loh. Waktu orang berdoa tanpa kelihatan, siapa yang dia lihat harusnya? Kalau kita sekarang berdoa dikelihatan orang, berarti kita memang mencari Tuhan yang kita berusaha mencari. Dan kita ingin dilihat sama orang. Ini lihat sekarang. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kalau kita dilahirkan kembali, ketika kita bisa melihat kerajaan Allah, berjumpa nggak dengan Tuhan? Di mana perjumpaannya? Di mana perjumpaannya ini? Di mana perjumpaannya? Di surga. Surganya di mana? Hah? Ayo. Ini loh. Nanti kamu seperti Nikodemus. Surganya lah, gimana cara lahirnya? Aku sudah besar. Masa masuk kembali? Ini lihat. Yesus menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Menurut saudara, kelahiran kembali ini apa? Baptis. Baptis atau apa ini? Ini loh, untuk berjumpa dengan Tuhan, ya, saudara harus dilahirkan secara roh. Nih, masuk ke dalam. Berjumpa dengan Tuhan di dalam kedalaman batin kita. Nih. Ketika saudara bisa melihat kerajaan Allah dari dalam, saudara nggak perlu lagi, lihat ya, orang yang berjumpa dan melihat kerajaan Allah di luar, di dalam, perlu nggak dipuji sama orang? Enggak, karena sudah berjumpa. Kamu sekarang berjumpa Tuhan di dalam. Perlu nggak mendapat pujian orang? Enggak, sudah berjumpa dengan Tuhan kok. Sudah melihat kerajaan Allah kok. Makanya ini yang harus kita pelajari hari ini ya. Untuk bisa melakukan Matius 6, ada caranya. Firman Tuhan ini kan lengkap loh hari ini. Ya, dia kasih firman-Nya, dia juga ngajarin caranya. Nih. Bagaimana orang bisa bertemu sama Bapak kalau nggak dilahirkan kembali? Ini caranya. Apa arti dilahirkan kembali? Apa artinya? Ayo sekarang kita bahas lagi lebih dalam. Apa artinya dilahirkan kembali? Coba, siapa namamu? Ya? Yonan. Apa Yonan? Lionel. Lionel. Apa arti dilahirkan kembali? Hidup baru yang bagaimana? Lepas dari kehidupan yang lama. Tetap manusia. Podo ae. Lahir Desember, ya, tahun 2025, besok lahir lagi 2027, kan sama aja manusia. Betul nggak? Lahir baru apa? Arti kelahiran baru. Dulu saya lahir tahun 75. Kamu lahir yang baru. Ayo coba. Kita berpikir dulu yang keras nih ya. Apa arti kelahiran baru? Yuk, kita peras pikiran kita hari ini. Apa arti kelahiran baru? Ingat loh, kita ini dalam beribadah harus benar-benar memahami. Nggak boleh kita nggak paham, ya? Siapa namanya? Tak pikir Muhammad Ali kamu tadi. Apa kelahiran baru? Kelahiran baru? Ayo. Hidup yang lama? Jadi baru? Ya. Nah, lamanya gimana? Barunya gimana? Coba. Apakah orang yang tahun 80 lahir, yang baru tahun 90 lahirnya? Ini kan fundamental ini. Ayo, yang di belakang cuma-cuma santai aja. Santai aja, jangan tegang-tegang. Saya sama saudara biasa kok. Ya. Yuk. Lahir baru apa artinya? Manusia lama jadi baru. Loh itu firman orang gampang. Oh, yang lama, manusia lama, sekarang manusia baru. Tapi paham nggak makna di dalamnya? Yang lama itu apa, yang baru itu apa? Ayo, cari hari ini. Ayo kita berusaha belajar. Lama itu apa, baru itu apa? Nah, ayo. Apa kira-kira? Hah? Kebiasaan hidup yang lama. Kebiasaan hidup yang lama. Terus? Dulu semua mencuri, sekarang Masuk penjara aja bisa.
Dulu suka mencuri, masuk penjara, bisa mencuri nggak di penjara? Coba, dulu suka mencuri karena ada kesempatan. Masuk penjara bisa mencuri nggak? Manusia baru di penjara dia. Kalau cuman mencuri, terus menjadi orang baik, agama yang lain? Hah? Sama-sama manusia baru di sana dong. Ayo. Coba. Makanya kan, simpel ini kan. Orang berpikir bahwa manusia baru itu manusia lama yang dulunya rusak, sekarang jadi manusia baru yang sekarang hidupnya saleh gitu kan? Betul kan? Lu semua ya ajarannya begitu kalau gitu. Manusia rusak menjadi manusia saleh. Itu ajaran agama. Ya? Agama juga mengajarkan kalau gitu kan sama semua, tidak. Saudara betul-betul paham. Apa manusia lama, apa manusia baru. Nah kalau nggak paham, yuk belajar. Kita belajar dari titik nol hari ini. Betul-betul zero. Ya? Nol. Nggak ada masalah. Nol itu bukan berarti bodoh. Ya, nol itu betul-betul kita mau diperbaharui. Manusia lama kita bubar hari ini. Apa arti manusia lama bubar? Yang lama sudah nggak ada lagi. Manusia lama itu asalnya dari dunia. Sekarang yang datang manusia baru, asalnya dari manusia lama datangnya dari bumi. Manusia baru datangnya dari sorga. Cara berpikirnya semuanya berubah nggak? Berubah. Ya, orang sorga sama orang dunia beda nggak? Beda. Itu baru benar-benar manusia baru. Di dunia ini semua orang sama. Saya, Pak Temi, semuanya sama kan, manusia dunia kan? Datang manusia sorga. Beda nggak? Benar-benar baru. Loh kalau sekarang di sini semuanya manusia duniawi, ya kita semuanya manusia yang mati, manusia yang berdosa, datang manusia duniawi lagi yang saleh, podo nggak Pak? Tapi kalau datang yang manusia surgawi, hidupnya dengan cahaya, beda nggak? Beda. Inilah arti manusia baru. Dia membawa cahaya surga. Paham ya? Nih, manusia surgawi itu ini. Ini hal gaib. Gaib nggak? Kita bisa melahirkan manusia roh. Ini ayat selanjutnya. Ayat 4. Paham ya? Manusia baru adalah titik nol kita untuk mengenal. Kata Nikodemus, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Nah tadi, pemahamannya tadi. Ya, sekarang enggak. Nih lihat. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Air ini jangan dipikir baptis. Air ini adalah Roh Kudus yang memberikan aliran-aliran air hidup. Dan roh itu yang memberikan di dalam kita. Nih, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Ini lihat nih. Ini titik nol kita. Hari ini kita mau masuk dalam diri kita untuk bertemu dengan Tuhan, ya. Sekarang kita berubah nggak? Kalau kita dilahirkan kembali, kita dulu manusia daging, sekarang manusia apa? Manusia roh. Natur kita berbeda. Kalau orang yang sudah naturnya berbeda, manusia surgawi, Tuhannya di dalam, Tuhan Yesus segala-galanya nggak? Tuhan Yesus itu kan Tuhan segala-galanya. Masuk dalam diri Lionel, masuk dalam diri Bu Temi, masuk dalam diri jemaat di sini. Yang segala-galanya ini masuk. Kita perlu nggak pujian dari orang? Perlu nggak macam-macam dari dunia ini? Enggak. Ada masalah? Ketika yang segala-galanya masuk, ada masalah nggak lagi? Nah, benar kan? Karena sudah jadi manusia baru, akhirnya dunia jadi apa? Dunia sementara kan sekarang. Kamu yang di dalam punya hidup yang kekal. Dunia jadi apa sekarang? Milih mana kamu? Hidup kekal. Dunia punya masalah, tapi buat kamu sekarang sepele nggak? Sepele. Kenapa? Karena ada Tuhan. Kamu sekarang cinta sama pacarnya ya, paling gampang. Tuhan kan selalu menganalogikan tentang kekasih. Tuhan itu kekasih seorang raja.
Kita mau datang kepada raja itu, kepingin hartanya raja itu, atau kepingin raja itu sendiri? Banyak orang, ya, raja ini kan punya kekayaan banyak. Banyak orang ingin kekayaannya, tapi karena rajanya mukanya buruk, rajanya mukanya buruk, gak karu-karuan, berbau dan karu-karuan. Mau nggak? Tapi duitnya banyak banget. Mau nggak? Jujur hari ini. Ada raja, buruknya nggak karu-karuan, tapi duitnya banyak. Bisa saudara cintai seperti itu? Mau? Ada seorang putri, culeknya banget, baunya nggak karu-karuan, tapi kaya raya. Mau? Nggak mau? Nah, Tuhan mau hari ini, dia kenapa? Manusia itu kan buruk. Ketika dia mengenakan manusia, kita sama-sama, kon bau, kon nggak punya kuasa. Tapi kita mau hartanya dia. Banyak orang menolak Kristus karena apa? Melihat rupa manusianya. Tapi kalau Kristus masuk dalam dirimu, engkau mencintai dengan tulus, dapat semuanya nggak? Dapat semuanya, ya. Kita mau cari Yesus, biarkan dia masuk. Kalau dia masuk, semua kekayaannya dapat nggak? Dapat. Perlu diminta nggak? Yang namanya orang cinta perlu diminta nggak? Nggak perlu. Leonel aja tahu, yang tua-tua nggak tahu, ya. Ya. Karena yang tua-tua kawinnya sama manusia lama, ya. Sekarang lihat lagi, dalam lagi. Yohanes 4 ayat 22-23. Makanya Matius 6 itu sebagai pembuka, ya. Bagaimana kita bisa menghidupi Matius 6 kalau nggak masuk ke Yohanes 3? Bagaimana kita bisa berdoa di dalam tidak bertele-tele? Coba kita kembalikan dulu ya. Saya baca dulu. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yesus juga orang Yahudi ya, 23-nya. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran ini seperti apa? Matius 6, kembalikan ya. Matius 6 ayat 5. Nih, orang yang sudah bisa menyembah di dalam, apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah dapat upahnya. Upahnya apa? Pujian. Engkau beribadah, engkau alim, engkau saleh. Ayat lanjutnya, ayat 6-nya. Ini lihat nih ya, lebih dalam lagi ya. Ayat 6-nya lihat. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Di mana ini? Buka lagi. Yohanes 4 ayat 24 tadi. Yohanes 4, 24. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. 23-nya. Yuk, naik dikit. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Klop dah ayatnya dah. Paham ya? Matius 6 lagi. Balik lagi. Matius 6 ayat 7. Ini bukan bahasa roh. Kenapa? Ya. Kenapa ini bukan bahasa roh? Karena dikunci lagi, kita kembalikan. Lagi pula dalam doamu janganlah kamu. Nah ini. Jelas toh? Ini di dalam diri. Orang yang berbahasa roh doanya bertele-tele nggak? Wong ini sudah dijelasin, dalam doamu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka karena banyaknya kata-kata doanya akan jelas ya. Ketika ini disambungkan ayatnya, nyambung nggak? Bapa menghendaki kamu berdoa di dalam hatimu. Waktu kamu berdoa saya nggak tahu, ya. Tapi hubunganmu dengan Tuhan erat nggak? Erat. Ketika Leonel berdoa, dalam diri Leonel, daging Leonel nggak bisa sombong kan? Leonel nggak bisa dibilang, iki wong saleh. Enggak. Tapi dalam diri Leonel ada hubungan yang erat banget. Itulah yang Yesus hari ini rubah.
ibadah yang tersembunyi. Bukan berarti tidak beribadah. Ya, tapi sangat. Bukan berarti saya melarang, nggak boleh ibadah yang kelihatan. Nah, tetap ibadah. Tapi maknanya yang sebenarnya, kita bukan lagi mencari pujian. Kita puasa bukan lagi mencari pujian. Tapi yang di dalam sudah tahu, sudah berjumpa dengan Tuhan. Ibu mungkin puasa hari ini. Di sini mungkin puasa. Tapi nggak lagi mempertontonkan, nggak pakai gelang-gelang lagi. Ya, kamu puasa saja. Untuk merendahkan diri, untuk mendekatkan sama Tuhan. Mau doa nggak ada masalah. Ya, kalau memang kita berdoa supaya lebih mantap, kadang-kadang dengan tutup mata, ya, tangan dilipat, nggak ada masalah. Tapi kita tahu maknanya. Kita doa hari ini bukan untuk menunjuk-nunjukkan, tapi di dalam diri kita bisa berdoa senantiasa, ya. Kita lanjutkan ya. Matius 23. Ini sekarang kalau orang nggak bisa mengikuti ini, tidak bisa mengikuti Yohanes 3 dan Yohanes 4, jadinya seperti apa? Nih ya, Matius 23 itu produk gagal. Matius 23 ya, kita baca ayat 4. Mulai 1 dulu deh. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-murid, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa, ya. Ayat 3-nya, sebab itu turunilah apa yang dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tapi jangan turuti perbuatan mereka. Mereka ngajarinya baik, tapi perbuatannya nggak sesuai dengan apa yang mereka omongkan. Terus, ya, mereka mengikat beban-beban yang berat, lalu meletakkan di atas bahu orang, dan mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Nah, nih, banyak orang kan begitu kan? Kita suruh bertobat, kita suruh, tapi yang berdiri di mimbar nggak mau bertobat. Baik nggak orang gitu? Hah? Ada gunanya nggak? Nah, ini anak-anak muda lebih enak yang ngomongnya. Kalau ketemu begitu gimana kamu kira-kira? Hah? Marah ya? Lo wajib marah. Hah? Wajib, nggak ada masalah. Marah kudus. Tuhan Yesus waktu rumahnya mimbarnya ada orang jualan, marah nggak? Marah. Ya? Apa Tuhan diam? Jarno aja. Nanti Tuhan yang balas gitu. Makanya banyak penyesat hari ini muncul. Kenapa? Karena setan selalu berusaha. Anak-anak Allah tidak boleh tampil. Selalu di dalam kendali. Kalau kamu melihat ketidakbenaran dalam gereja, ketidakbenaran dalam masyarakat, berani teriak nggak? Harus berani teriak, karena kita anak-anak terang. Kejahatan harus ditelanjangin, ya. Yuk baca lagi ayat 5-nya. Lihat nih ayat 5-nya ya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar, jubah yang panjang, ya kan? Terus mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi, ya. Tetapi janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu adalah semua saudara. Coba dihargai sama orang dipanggil pastor tadi, enak nggak? Enak nggak, Pak? Enak, Bu, tapi buat saya nggak enak. Saya sama ibu sama semua kok. Kalau saya suka dipuji-puji, mati saya gara-gara ini. Ya, saya nanti pakai baju salib, pakai baju jubah, saya pasang gelar lurus di mana STH, MTH, profesor. Wah, saudara kalah sama saya toh? Kalau kamu lihat gelar saya gimana kira-kira? Hah? Merinding nggak? Padahal saya sama loh. Orang yang sama Tuhan itu yang bisa melakukan atau yang cuma tahu toh? Tadi saudara baca imamat kan tahu toh? Tapi nggak ngerti maknanya kan? Lebih bagus yang mana? Yang mengerti maknanya atau yang cuma tahu? Nah, orang yang mengerti maknanya nggak akan sombong. Dia tahu Tuhan yang harus dibesarkan. Nggak mungkin berani sombong-sombongan. Gelarku pasang, nggak berani. Gelar pendeta. Kita loh, pendeta itu dari mana sih kalimatnya? Ada di Alkitab kata pendeta. Terus dari mana saya disebut pendeta? Coba cari kata pendeta di Alkitab. Pernah dengar di pendeta di sini? Dan terus dari mana sebutan pendeta? Anak-anak muda ini bagus. Dari mana sebutan pendeta? Ayo. Pak Jody dari mana sebutan pendeta? Pendeta dari mana sebutannya?
Hah? Sinode. Sinode dapat dari mana? Nggak ada Alkitab ini. Suaranya kok gitu. Satu pun. Tidak ada kata pendeta. Kok bisa sekarang muncul banyak pendeta? Yang ada di sini rabi, guru. Ya. Tapi Tuhan bilang, jangan mau jadi disebut rabi. Jangan mau jadi guru. Hah? Dari mana kata pendeta ini? Kan aneh tak? Aneh tak? Kita orang Kristen, nggak ada sebutan pendeta. Loh kok pakai gelar pendeta? Dari mana asal-usulnya? Anak-anak muda harus kritis hari ini. Nggak ada. Nggak ada pendeta Yesus. Tidak ada. Yesus itu guru kita, Tuhan kita, rabi kita. Ya. Semua gelar ada di dalam diri Kristus. Dan sekarang masuk dalam diri kita. Saya sama saudara sama. Saya sama Lionel sama. Karena Lionel punya Kristus, saya punya Kristus, kita sama-sama. Nggak ada yang lebih hebat, nggak ada yang lebih rendah. Semua sama. Ya, ibu sama saya sama. Walaupun saya lebih tinggi karena lebih tinggi di sini ya, ibu duduk, tapi semua setara. Kita anak-anak Allah. Loh, pendeta loh dari mana? Pak Demi barangkali tahu asal-usul pendeta? Coba. Ayo. Kita santai saja. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Asal-usul pendeta itu dari mana? Alkitab nggak ada, kok tiba-tiba muncul pendeta? Pendeta itu adalah para pemimpin di kuil Hindu. Itu bahasa Sanskerta. Ya, diambil para pendeta pendiri kuil, diambil lah. Loh kok kita ikut-ikutan seperti itu? Nggak ada. Pandita. Asal-usulnya dari pandita. Bahasa Sanskerta. Loh kok bisa diadopsi seperti itu? Ya kan? Karena apa? Banyak orang kepingin mendapat gelar tersebut. Makanya dikenakan. Zaman dulu yang namanya pandita, itu orang-orang khusus. Ya, punya jabatan tereng. Rakyat biasa ketemu pandita, nyembah kaki. Harus sujud. Itu zaman dulu. Sekarang ketemu pendeta, perlu sembah sujud nggak? Hah? Enggak. Sama kok. Sama, kita loh sama. Ya. Kamu punya Allah, saya punya Allah di dalam diri kamu. Masing-masing saling menghormati. Saling mencintai, saling menghormati. Ya. Ya nih. Tetapi kamu janganlah disebut rabi. Loh, rabi aja kita nggak boleh disebut. Rabi itu sebutan sekelas. Ya, ini tadi pendeta zaman dunia ya. Karena hanya satu rabi pun dan kamu semua adalah sebutannya yang pantas adalah saudara. Karena kita semuanya bersaudara. Kristus ketika masuk, Lionel sama saya jadi satu saudara. Pak Temi sama saya jadi satu saudara. Di sini satu saudara. Saling menguatkan. Ya. Nih, ayat 6-nya. Ayat 9-nya. Nih. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapak di bumi, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di Bapak. Ini artinya nggak ada yang lebih berkuasa dari yang mengajarkan kita semuanya. Yang punya kuasa hanya Bapak di sorga. Terus ayat 10. Lihat nih. Jangan pula kamu disebut pemimpin. Hanya satu yang memimpin, yaitu Mesias, yaitu Kristus. Terus barang siapa yang terbesar hendaklah menjadi pelayanmu. Nggak ada lagi kesombongan. Saya berdiri di mimbar karena saya melayani Lionel, saya melayani Pak Temi. Kenapa? Karena ada Tuhan dalam diri Lionel. Semuanya berbalik. Ini lihat nih. Kalau nggak kita jadi orang munafik nih. Yuk, ayat 12-nya. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan, bukan di dunia ini. Ya, jangan salah loh ya. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Ini di dunia. Ya, dan juga di nanti. Kalau kita meninggikan diri di dunia, di surga dapat nggak? Nggak dapat, surga kamu nggak dapat. Ya, barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Ini keadaan di surga. Di bumi ini surga sudah ada di sini ya. Terus lanjut. Nah ini sekarang mulai nih. Ini lihat nih. Ayat 13 sampai ayat di bawah itu isinya celaka. Ini lihat nih. Saya baca ya. Celaka kamu ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang, gelarnya ahli Taurat. Berarti ahli Taurat itu ahli nggak? Ahli. Orang Farisi. Pinter, terpelajar. Tapi hai kamu orang, artinya apa? Mereka cuman mau luarnya, tapi dalamnya kosong. Mereka nggak ada kelahiran roh. Makanya disebut Yesus orang munafik. Kenapa seperti itu? Ya, yuk.
Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan semua orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ayat lanjutnya 14-nya. Lihat nih, celaka kamu. Semua isinya tadi, Matius 13 tadi ya, Matius 23 ayat 13 sampai ke bawah tadi. Isinya semuanya celaka, celaka, celaka. Itulah orang-orang duniawi ya, yang tidak melahirkan manusia roh dan dia melakukan aktivitas agama. Paham ya? Benar ya? Ini lihat nih. Celaka, ahli-ahli Taurat. Jelas tujuannya. Banyak orang menjadi ahli agama, tahu Alkitab, tahu firman, tapi tidak ada kelahiran roh, berarti isinya kosong. Apa yang kosong yang disampaikan? Kosong. Kosong tambah kosong? Kosong. Kosong kali kosong? Kosong. Nggak ada isi. Paham ya? Lihat nih, celaka ahli Taurat, celaka ini ya. Kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, sebab kamu akan pasti menerima hukuman yang akan lebih berat. Sudah diancam sama Tuhan. Lihat lagi nih. Ayat 15. Lihat, banyak kan sekarang seperti ini. Celaka kamu, ahli-ahli Taurat. Dan orang-orang, dulu gak ada orang-orang Kristen kan. Makanya dulu orang Farisi ahli Taurat menolak Kristus. Sekarang ada Roh Kudus, ditolak gak kira-kira? Ditolak. Karena gak kelihatan dong. Yesus saja ditolak, padahal Yesus ada dalam perjanjian lama loh. Ditolak, apalagi sekarang. Ingat, setan itu raja dusta. Ya, setan raja dusta. Kalau Yesus ditolak oleh orang agama, Roh Kudus ditolak nggak oleh orang Kristen? Ditolak. Karena nggak kelihatan. Yang kelihatan aja ditolak, apalagi yang nggak kelihatan. Makanya, yang bisa melihat Roh Kudus hanya kelahiran manusia roh. Sekarang lihat nih. Celaka kamu, hai ahli-ahli Taurat. Saya boleh ganti nggak? Celaka kamu para pendeta. Dan orang-orang sinode-sinode ini. Ini Farisi ini ahli sinode-sinode zaman dulu. Hai kamu orang-orang, Yesus nggak pernah bangga dengan orang-orang lahirianya punya jabatan. Sebab kamu mengarungi lautan. Menjelajah. Mengarungi lautan, jelajah daratan. Ngapain mereka ini? Pelayanan nggak? Ini pelayanan loh. Pelayanan loh ini. Mengarungi lautan. Menjelajah daratan. Buat Yesus, karena Yesus tahu kan dirinya kosong, ada gunanya nggak? Nggak ada. Dibilang celaka kamu. Ini lihat. Kamu ngarungi lautan, kamu jelajah daratan. Hari ini kalau Yesus berdiri hari ini Yesus hadir, kira-kira gimana ngomongnya dia? Ini loh, kenakan hari ini. Dalam kekristenan, kalau nggak ada roh, nggak bisa melahirkan manusia di dalam, kosong. Untuk menobatkan satu orang saja, untuk menjadi apa? Penganut. Hari ini penerapannya apa? Saudara dikejar-kejar habis-habisan, dirayu untuk jadi anggota. Tujuannya apa? Sesudah kamu masuk anggota itu, jadi apa kamu? Kamu menjadikan dia orang. Loh, kok aneh nih? Ini loh, ahli agama menobatkan orang, ditobatkan apanya? Ini lihat. Kamu menjadikan dia orang. Ada pertobatan nggak di sini? Kalimat ini coba pahami. Menobatkan apa? Ya apa aja nih? Aneh toh? Ahli agama. Ya kan? Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Disebut orang munafik, mengarungi lautan dan menjelajah daratan. Pelayanan tanpa Kristus di dalam, tanpa ada manusia roh di dalam, kosong. Malah untuk menobatkan satu orang saja jadi penganut agama, disebut apa? Sesudah ia bertobat. Loh kok aneh? Bertobat kok malah jadi orang neraka? Ada pertobatan nggak? Tidak ada. Hanya tulisannya tok bertobat. Ibu paling pinter nih sekarang. Lebih keras lagi ya Bu ya. Jangan takut loh, santai aja di sini. Banyak orang bertobatnya hanya tulisan dan dapat surat. Tapi sebetulnya yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Lihat nih. Semua ini tulisannya celaka, celaka, celaka. Lihat lagi nih ya. Terus kita loncat aja, nggak cukup waktunya. Ayat 25. Ayat 24 ya. Hai kamu pemimpin-pemimpin
buta. Nyamuk kamu tapiskan dari minumanmu, tapi unta yang ada di dalamnya kamu telan. Bayangin analoginya Kristus. Unta di dalam minuman, ditelan. Nyamuk di, ya kan? Luar biasa nggak ini? Luar biasa. Terus ayat 25-nya. Celaka kamu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Misalnya Lionel sekarang, aktif pelayanan, ya, sekolah STT, dapat gelar, ketemu Yesus, dimaki-maki seperti ini, kira-kira gimana, Lionel? Kira-kira gimana, kira-kira? Semua pendeta kumpul, Yesus ada di sana, dimaki-maki seperti ini. Celaka kamu, celaka. Kira-kira gimana? Lihat deh. Hari itu ternyata orang Israel yang begitu beragamanya, waktu berhadapan dengan Kristus, ada kesalehannya nggak? Hari itu orang yang begitu beragama loh, Yerusalem loh. Ya, kita sekarang kepingin ke Yerusalem nggak? Kepingin kamu ke Yerusalem? Lihat zaman dulu, Yerusalem itu tempat penyembahan. Banyak orang-orang dianggap kudus. Di hadapan Yesus, orang-orang Farisi sama ahli Taurat dituding-tuding sama Yesus, celaka kamu, celaka kamu. Kira-kira gimana? Hari itu kesalehannya rontok semuanya. Betul-betul bubar. Nih, lihat. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan luarnya, tapi sebelah dalamnya penuh dengan rampasan dan kerakusan. 29-nya. Hai orang Farisi yang buta. Kalimat ini kan gak enak sebetulnya. Kalau hari ini boleh ganti kalimat ini. Dilempari batu aja nih. Ya kan? Berani Pak Temi ganti kalimat ini? Hah? Ya kan? Ini lihat. Orang berani mengkhotbahkan ini dipikir orang masa lampau. Ini loh sekarang. Hai orang Farisi yang buta, bersihkan dahulu sebelah dalam cawan, maka sebelah luarnya akan. Nah, ini tadi. Dalam ini bersihkan dulu. Baru luarnya akan bersih. Ya, ini maksudnya Kristus. Lahirkan dulu yang di dalam. Berjumpa dengan Kristus, melihat kemuliaannya, maka luarnya juga akan bersih. Saudara, waktu baca ini, kejadian nyata nggak ini hari ini? Orang-orang yang sebenarnya dalamnya penuh dengan 27 coba. Ini coba. Celaka kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang, ini diulang-ulang terus kan? Nggak tahan loh telinga ini sebenarnya. Sebab kamu sama seperti kuburan dilabur. Kuburan berarti tempat orang mati. Walaupun kelihatannya mewah, tetap orang mati. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Ayat 28-nya. Langsung dikasih lagi. Sudah dibilangnya ini, dibilang lagi. Demikian juga kamunya siapa sekarang? Enggak. Coba baca sekarang. Itu ahli Taurat, orang Farisi sudah dikasih begitu semua sama Yesus. Demikian juga saya bacakan firman ini ya. Orang Farisi, ahli Taurat sudah saya tuding semuanya. Sekarang saya ngomong, demikian juga kamu. Siapa berarti? Waktu saya baca ini, baru saya bilang, demikian juga kamu. Siapa kalau begitu? Saya. Aku. Kalau belum lahir baru. Ini. Sebelah luarnya kamu tampaknya benar di mata orang. Sebelah dalam kamu juga penuh kemunafikan dan koreksi dulu semuanya. Total. Makanya Yesus luar biasa kalau bikin firman. Dia kasih orang, waktu kita baca, langsung koreksi juga kita. Nggak bisa menghindari ini kan. Betul nggak? Waktu dia katakan demikian juga, coba Lonel baca sekarang dengan keras. Demikian juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Yang ngomong siapa barusan? Yesus ngomong sama Lionel kan? Berarti yang harus berubah siapa sekarang? Semua yang lagi baca. Makanya firman ini adalah hubungan pribadi. Ya, saya hanya mengenalkan. Saudara mengalami sendiri. Nih, sekarang terus. Karena firman ini buat kita, bukan buat saya. Buat kita semua. Makanya saya nggak berani disebut pastor, pendeta, enggak. Saya sama saudara sama. Saya ngomong, kan sama-sama ini kita dengarkan ya. Saya juga sama. Firman ini juga buat saya. Benar nggak, Lena? Saya sama kamu sama kan? Sama-sama baca firman, juga kena semua kan? Nah, tuh. Waktunya 20 menit habis.
Waktunya habis ya. Dah. 5 menit ya, boleh ya Pak Dami ya. Biasanya berapa menit di sini? 2 jam. 2 jam. Tak turuti loh, ya. Makanya banyak orang begini loh ya. Karena dirinya kosong, yang kosong itu yang nyaring apanya? Yang kosong itu yang nyaring bunyinya. Makanya ibadahnya kepingin dilihat, kepingin kasih kosmetik, kasih panggung, kasih lampu, ya kan? Supaya kelihatannya ada isinya. Itu kosong. Kalau orang yang sudah kepenuhan Kristus, perlu nggak panggungnya dikasih air sus, apa? Yang apa sekarang asap-asap itu, lampu warna-warni, perlu nggak? Nggak perlu. Kenapa? Karena dalam diri kita sudah ada kepenuhan. Orang melayani hari ini karena ada Kristus, berarti saudara kan punya kelimpahan kasih, kelimpahan Kristus, ya. Orang yang kelimpahan itu bejananya nggak ada suaranya. Tadi doanya di dalam, sedekahnya nggak kelihatan, tapi berdampak. Yang nggak punya apa-apa, ya kan? Yang dirinya kosong, selalu berusaha cari perhatian orang bahwa dia punya isi. Makanya jangan heran, hari ini kekristenan juga sama. Yang kosong itu selalu cari perhatian. Saudara perlu cari perhatian nggak kalau Tuhan di sini? Enggak kan? Lah yang kosong-kosong ini, mimbar ini kalau bisa dikasih emas, dikasih dikasih gambar-gambar Yesus atau gimana, kasih malaikat gitu ya. Supaya apa? Supaya terasa hadiratnya. Iya kan? Padahal hadirat Tuhan nggak akan tertarik dengan ornamen-ornamen, kasih lampu, hias, nggak akan tertarik. Ornamen itu hanya cuma apa? Menarik perhatian mata, seolah-olah ada urapan. Speaker ini perlu nggak kayak lihat sekarang ya, mimbar dimewahkan, speakernya hebat, musiknya luar biasa. Itu saudara dibawa untuk ambient. Anak-anak muda sering kan ke gereja besar kan? Untuk supaya kita bisa jingkrak-jingkrak dikasih apa dulu? Musik toh? Nggak usah ke gereja, rock aja sama kan? Kamu dengan musik rock bisa jingkrak-jingkrak kan? Bisa kan? Nah, kalau gereja kan sama kan? Makanya banyak cara-cara dunia membawa kita seakan-akan masuk hadirat itu pakai musik. Itu loh sebenarnya hanya cuma cara. Bagaimana otak kita ditawan dengan alunan nada, ya? Kita nggak perlu begitu hari ini kok. Ya, kita hari ini sama. Ada Tuhan dalam diri kita. Tidak perlu lagi dari luar untuk kita cari-cari, tapi dari dalam memancar. Orang yang memancarkan itu kepenuhan. Ya, orang kepenuhan itu aksi. Nggak perlu dilihat karena Tuhan sudah mulia. Tadi ada lagu toh, besarkan nama Tuhan. Setuju ya? Nama Tuhan kurang besar. Gimana cara membesarkan nama Tuhan? Lagu tadi kan aneh toh, besarkan nama Tuhan. Nama Tuhan kurang besar. Mau sebesar apa nama Tuhan? Hah? Harusnya besarkan nama Tuhan melalui kita. Bukan mulut, tapi melalui kita. Ada gunanya nggak membesarkan nama Tuhan pakai mulut? Nggak ada. Tapi kalau diri Lionel ada Tuhan, dan Lionel nggak kelihatan orang, punya kasih, punya hati, ya, untuk nolong orang, untuk berdoa sama orang, nggak usah kelihatan sama orang, nggak pakai gini. Kadang-kadang orang kan gini, action, kamera nyala, doa, kan nggak perlu, ya kan? Lionel bisa berdoa, punya hati yang baik. Nama Tuhan dibesarkan nggak? Dibesarkan. Nama Tuhan dibesarkan karena apa? Karena tindakan, karena kepenuhan. Yesus itu kasih. Ya kasih sendiri itu Kristus. Kita berlimpah kasihnya. Orang Kristen hari ini berlimpah-limpah. Bukan bejana kosong, ya. Bejana kosong itu kamera action. Paham ya? Sudah selesai. Paham ya? Manusia baru, manusia lama itu 180 derajat bedanya. Yang satu manusia lama dari bumi, manusia baru dari sorga. Dan itu adalah kita hari ini. Titik nol kita. Kelahiran kita setelah kita mengerti bahwa aku adalah manusia sorgawi. Kalau Lionel manusia sorgawi, siapa? Muhammad Ali ini? Gabriel. Hah? Gabriel. Lionel Gabriel sudah sadar dirinya manusia sorgawi. Hidupnya pasti baik nggak? Pasti. Wong sudah bilang aku manusia sorgawi. Naturnya sudah pasti baik. Karena asalnya dari sorga. Nggak usah diajari caranya berbuat baik. Kalau manusia lama harus bertobat baru jadi baik. Di depan Tuhan
celaka kamu semuanya. Paham ya? Karena kita berubah natur hari ini. Kristus membawa kita menjadi natur ilahi. Ya. Sekarang Pak Juli mau mempersembahkan lagu. Ya. Silakan Pak Juli. Silakan Pak Juli. Sama itu belakang. Perlu dikasih kamera. Paham ya? Saudara paham ya? Perjanjian lama perlu dibaca, ya. Tapi harus dimengerti, ya. Sekarang kita lengkap, ada perjanjian baru, perjanjian lama ya, Lionel ya. Perlu dimengerti semuanya ya. Jadi yakinkan sama orang gini loh. Kalau perjanjian lama aja dulu ada dianggap kebenaran sebelum Kristus datang, hari ini ada perjanjian baru. Yang lama itu bayangan dari yang baru, ya.